dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Agar kita terpelihara bukan meningkat ketakwaan kita, sehingga mengakhiri kehidupan kita dalam kepasrahan kepada Allah, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunannya. Tuntunan Al-Quran itu memaparkan dari berbagai segi. Saya akan ambil salah satu di antaranya. Bagaimana harusnya manusia menjalani hidup. Saya coba baca Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 157. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in qutiltum, dan sungguh jika kalian terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, aw muttum, atau kalian meninggal dunia mati, la maghfiratun minallahi, pastilah ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan kasih sayangnya, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang berhasil mereka kumpulkan. Saya coba merenungi ayat ini. Allah memberikan gambaran tentang menjalani hidup. Jadi dalam hal ini orang itu hidup, lalu kehidupan itu akan berakhir. Akhir hidup itu dalam ayat ini ada dua jenis. Yang pertama kutiltum, akhir kehidupan, mungkin terbunuh. Yang kedua mutum, mungkin meninggal dunia. Orang menjalani hidup nanti berakhir, akhirnya mungkin terbunuh ataupun mungkin meninggal. Yang kedua, dalam menjalani hidup manusia dalam ayat ini juga dikelompokkan menjadi dua. Ada orang yang menjalani hidup fisabilillah, menempuh jalan Allah, melaksanakan Quran. Yang kedua, ada orang yang menjalani hidup untuk yajma'un, mengumpulkan alladzi jama'a malah wa'ada. Lalu pada berikutnya di sini Allah memberi bandingan. Jadi orang yang menjalani hidup fisabilillah, melaksanakan jalan Allah, ujung-ujungnya mati atau terbunuh. Orang yang hidupnya hanya memburu keduniaan, memburu kekayaan, kekuasaan, ujung-ujungnya nanti juga mungkin terbunuh, mungkin mati sama. Usianya juga rata-rata juga di antara 70 tahun sama. Yang beda adalah cara menjalani hidup. Lalu di sini Allah memberikan bandingan. Nah, orang yang menjalani hidup fisabilillah itu akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, maghfirah, semua dosa diampuni. Yang kedua, rahmah, Allah selalu mencurahkan kasih sayang. Nah, bagaimana kalau hidup yajma'un, tidak mau tahu tentang ajaran Allah? Maka Allah katakan, kalla la yumbadanna fil hutama. Itu dia berarti hutama. Apa itu sabilillah? Ya, kalau ringkasnya sabilillah itu ya berquran. Berquran itu kalau kita lihat Al-Quran ternyata juga bertahap. Kita awali misalnya dari Iqra, membaca. Quran harus dibaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena pasti Quran datang. Fa innahu, sungguh-sungguh Quran datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pembelaan. Jadi kalau ada di pengadilan negeri, ya, kalau ada sidang pengadilan, itu ada tim pembela. Nanti Quran juga menjadi tim pembela pada kita. Di ashabi bagi orang yang membaca. Bacaan lain bermanfaat di dunia. Fisika, biologi, kimia, semua bermanfaat. Ilmu marketing dan sebagainya.
Tapi begitu mati ilmu itu, ilmu fisika tidak ada gunanya. Karena sudah, apalagi ilmu ekonomi tidak ada lagi gunanya ketika kita sudah mati. Tapi Quran itu akan tetap membela sampai hari kiamat. Inilah ilmu yang bisa. Yang kedua, tartil, membaca pelan diiringi maknanya. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau Quran diiringi maknanya yang pelan-pelan membaca, maka Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Nanti nilai-nilai bayangan Al-Quran Allah akan berikan kepada kita. Qawlan tsaqila, ucapan yang sangat berbobot ini, berbobot. Nilai-nilai wahyu Allah akan masukkan. Yang berikutnya, ketiga adalah tadabbur. Tadabbur itu kalau katakanlah kalau tartil merenung itu memakai logika, kalau tadabbur sudah meresap ke dalam jiwa. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak menghayati Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apa memang dalam jiwanya sudah tertutup? Jadi jiwa, hati itu selalu kepingin mentadaburi, selalu kepingin menghayati. Nah, kalau tidak kita arahkan penghayatan jiwa kita pada Quran, maka jiwa kita menjadi liar akan menghayati yang lain. Ada orang yang menghayati tendangannya para gembala, ada yang menghayati nikmatnya Coto Makassar, banyak yang menghayati. Tapi Quran tidak terhayati karena liar. Jadi, ketika kita tidak berusaha untuk menghayati Quran, maka hal-hal yang lain dihayati sehingga hati menjadi tertutup. Amala bil aqfal. Berikutnya, pada Quran kita harus mempelajari dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik kata Rasul adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Ilmu-ilmu yang lain baik juga, tapi di antara ilmu yang baik itu ada ilmu yang paling baik. Begitu. Ini namanya isim tafsir ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya superlative degree, ada positive degree, comparative degree. Maksudnya tol tinggi, tol atau lebih tinggi, tol is paling tinggi. Ini yang terbaik. Ada baik, lebih baik, paling baik. Good baik. Ada yang paling baik, best. Terbaik adalah orang yang mempelajari Quran. Lalu terbaik juga adalah orang yang berusaha untuk mengajarkannya Quran. Berikutnya adalah mengamalkan. Katakanlah menerapkan Quran, diamalkan. Karena kalau hanya sekedar diajarkan, dipelajari, lalu tidak diamalkan, itu merupakan dosa yang sangat besar. Kabul maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika kita sudah ngomong ajarkan sementara kita tidak amalkan, itu kabul maktan. Tahu sholat, tahu zakat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, itu namanya orang yang paling besar dosanya. Nah, mengamalkan itu juga kita baik mengamalkan untuk diri sendiri, lalu keluarga, umat wahai benar. Terus Rasul disuruh juga untuk menerapkan Quran kepada famili-famili, wa'andir ashiratakal aqrabin, famili kita juga harus diajarkan Quran kepada mereka. Bukan sekedar famili, terus meningkat kepada umum qura, pusat keramaian, pusat peradaban di Mekah. Ditundiro ummal qura wa man haulaha. Ingatkan umat qura, ibu kota ataupun sekelilingnya. Terus meningkat lagi, ditundiro kauman ma'atahum min nadirin min qablika la'allahum yattaqun. Kok ingatkan juga kaum di mana mereka belum pernah menerima ajaran Quran, kita harus sampaikan kepada mereka. Jadi kalau mereka sampai tidak tahu Islam sementara kita ada dan kita bisa ajak ke sana, bisa ditugaskan misalnya, kok dibiarkan saja mereka tidak tahu, itu bukan mereka yang salah, tapi kita yang dipersalahkan. Ditundiro kauman ma'undiro abahum fahum ghafilun. Sampai kepada tingkat kaila qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinun kulluhu
ada fitnah lagi, tidak ada orang yang ikut ajaran selain ajaran Allah. Itulah tugas yang luar biasa. Jadi Al-Quran memang panjang, dia lebih panjang dibanding usia kita. Yang jelas kita harus berusaha melibatkan diri dalam upaya Al-Quran seperti itu. Nah, ketika ada satu wilayah di mana Quran sudah diamalkan sebagai program jamaah, sebagai konun, sebagai undang-undang, sebagai peraturan yang telah disepakati untuk dilaksanakan di wilayah tertentu seperti Madinah dan Mekah misalnya, wilayah di mana Quran sudah diamalkan dalam sebuah kepemimpinan, maka wilayah itu disebut haram, wilayah terhormat, haramain, dua kota yang sangat terhormat. Insya Allah wilayah kita jadikan pedoman bermasyarakat, pedoman berorganisasi, pedoman berkepemimpinan kita dengan Quran. Insya Allah ini juga mudah-mudahan disebut dengan haram, wilayah yang sangat terhormat. Maka efeknya juga ketika ada orang menyerang, misalnya dari Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan menyerang ke Madinah dalam perang Ahzab misalnya, maka semua umat Islam pun mempertahankan diri, bahkan membuat paling sekalipun perang Uhud, perang Badar di mana Madinah yang sudah suci itu dilaksanakan Quran diserang, maka dipertahankan. Itu namanya jihad. Jadi mulai iqra, tartil, tadabbur, taklim, takbir, lalu jihad. Nah, ketika kita meninggal dunia dalam melaksanakan Quran tadi, mungkin kutiltum aututum, kita mungkin terbunuh atau meninggal ketika dalam upaya Quran, insya Allah itulah yang disebut dengan syahid. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ampunan, kasih sayang dari Allah itu jauh lebih baik dibanding orang yang hidupnya mengumpulkan harta sampai kepada tingkatnya jabatan yang sangat tinggi sekalipun, tidak ada nilainya dibanding orang yang berquran. Moga-moga kita yang ada di sini tidak terpengaruh. Wala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kita terpedaya kepada orang-orang yang hidupnya hanya memburu dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Orang-orang yang terpedaya pun jangan sampai itu memperdaya kita. Mari kita kuatkan iman kita, hidup di sini dalam rangka Al-Quran, karena hanya dengan itulah kita akan berhak dan kita akan berharap mendapatkan ampunan dan kasih sayang